tahun-tahun sebelumnya itu pasti ada adik sekalian. Saya pun juga tahun lalu ikut menjadi kepanitiaan dan ada saja yang miss klik. Jadi daftarnya mungkin jam 1 pagi tergesa-gesa maunya ke Seman Pesanggaran ngekliknya mungkin SMA yang jauh. Kalau tahun lalu sempat ada yang Wongsorejo ada adik sekalian. Jadi anaknya terpaksa belajar dulu di sana. Jadi akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Kemudian pada pendaftaran hari Selasa dan Rabu besok tanggal 18 sampai tanggal 19, di tanggal 18-nya mungkin di kalender adik-adik sekalian kalendernya itu cuti bersama, namun kami SMA Negeri Pesanggaran sudah berkomitmen untuk pada hari Selasa itu siap melayani adik-adik di sekretariat kami di SMA Negeri Pesanggaran. Silakan adik-adik apabila mengalami kesulitan dalam pendaftaran tahap 2 bisa datang dan berkonsultasi bersama kami. Insya Allah akan kami layani meskipun pada saat itu kalendernya cuti bersama adik-adik sekalian. Untuk itu kami lanjutkan lagi ke acara selanjutnya yaitu adalah informasi pendaftaran PPDB tahap 2 oleh tim teknis yang akan dimulai dari Bapak Prima Fajar Jokta. Bapak Prima adalah salah satu tim teknis PPDB SMA Negeri Pesanggaran. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Rendra terkait dengan waktu yang telah diberikan. Suara saya terdengar ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Kita haturkan ucapan hamdalah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari ini kita dapat mengikuti Zoom ini dengan keadaan yang sehat walafiat, walaupun mungkin adik-adik di rumah sambil rebahan nggak apa-apa ya. Yang penting informasinya didengarkan dengan seksama, dan nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran, Ibu Kurnia Dewi, SPD MPD, Bapak Ibu Waka, Wakil Kepala SMA Negeri Pesanggaran yang tergabung dalam Zoom ini, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Pesanggaran, kemudian Bapak Ibu Guru SMP, MTS yang mengikuti Zoom ini, dan Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Terima kasih telah meluangkan waktu kita bersama-sama ini mengupas juknis atau petunjuk teknis atau ketentuan umum terkait dengan PPDB Jatim tahun 2024 di tahap 2 ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen, membagikan layar. Yang akan saya buka adalah laman atau website yang sering kita buka ya ketika ingin mendaftar di PPDB Jatim. Nah, seperti ini. Silahkan dibuka ya, barangkali ada adik dari rumah, ada yang punya HP atau mungkin perhatikan halaman saya dulu, nanti kalau misalkan kurang jelas bisa dibuka sendiri. Silakan buka di Google atau di Chrome atau mungkin di Mozilla Firefox atau dari apapun yang adik-adik punya terkait dengan browser yang dipunyai ya. Alamatnya ppdb.jatim.net. Nah, di sini ada banyak sekali menu yang tampil. Kita klik kemarin ya ketika ingin mengambil PIN, itu di pra pendaftaran. Tapi sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu informasi terkait dengan PPDB tahap 2 atau prestasi nilai rapor. Ada di ketentuan, kemudian prestasi nilai akademik. Nah, baik adik-adik, silakan diperhatikan. Ada banyak sekali ketentuan yang harus kita baca. Tetapi saya akan membahas terkait dengan teknis yang ini kadang-kadang menjadi menjadi hal yang sepele tapi tidak diperhatikan. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh
Bapak Ipung, disampaikan oleh Bapak Rendra tadi, bahwa yang seharusnya bisa sekolah di SMA Negeri Pesanggaran justru malah sampai ke SMA Wonosorejo. Ada yang sampai SMAN Banyuwangi. Nah, itu tentu jauh sekali dari wilayah Pesanggaran. Nah, kalau misalkan ingin sekolah di Pesanggaran, berarti yang harus dipilih adalah SMA Negeri Pesanggaran. Oke, adik-adik silakan diperhatikan. Nomor 1, jalur prestasi nilai akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapor SMP atau sederajat semester 1 sampai dengan semester 5, nilai akreditasi angka dari SMP sederajat, dan indeks sekolah SMP sederajat yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin ya, saat meminta PIN, permohonan PIN ini sudah dilakukan, kita validasi bersama, ada yang nilainya salah, kita juga bersama-sama untuk memperbaiki nilai itu agar tercapai PPDB yang akuntabel dan transparan. Jadi tidak ada rekayasa di sini. Kemudian ini bisa dibaca sendiri, adik-adik di rumah bisa membaca. Kemudian kuota jalur prestasi nilai akademik, poin nomor 3. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% dari pagu sekolah. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa pagu atau kuota dari Jatim, PPDB Jatim yang diberikan kepada SMA Negeri Pesanggaran itu sebanyak 306 siswa. Jadi nanti adik-adik satu angkatan di tahun ajaran baru ini nanti bersama-sama masuk Semanggar bersama dengan 306 siswa yang lain. Berarti kalau bersama adik-adik berarti 306 ya. Berarti bersama dengan 305 teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian dari 306 itu diambil pagu 25% untuk tahap 2. Dari 306, jika dikalikan 25%, dapatnya sekitar 76,5. Nah, biasanya pembulatan itu ke atas, jadi diambil 77 siswa, sekitar 76 atau 77 siswa. Jadi tidak banyak untuk pagu tahap 2, tapi jangan khawatir, asalkan nanti adik-adik mengikuti Zoom ini, pasti akan ada cara atau penyelesaian yang nanti bagaimana kita bisa masuk Semanggar dengan baik dan sesuai dengan sistem. Kemudian nomor 5. Nah, ini nomor 5. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan paling banyak 3 sekolah di wilayah dalam zonasi atau paling banyak 2 sekolah wilayah dalam zonasi dan paling banyak 1 sekolah di wilayah luar zonasi dalam 1 kabupaten kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten kota yang berbatasan. Nah, saya rasa bagian poin nomor 5 ini kalimatnya sangat panjang. Jadi kalau misalkan kita mengawang-awang, tidak akan selesai pemahaman dari kalimat ini. Sebentar, saya ingin membagikan ijiran ya untuk menyederhanakan dari pengertian yang disampaikan tadi. Nah, ini seperti ini. Nah ini. Silakan diperhatikan adik-adik yang ada di rumah. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Jadi yang dipilih nanti saat tahap 2, umpamakan ini pilihan kita, pilihan 1, 2, 3, ini maksimal dapat memilih 3 sekolah wilayah dalam 1 zona. Atau paling banyak 2 sekolah di wilayah dalam zonasi dan paling banyak 1 sekolah di wilayah luar zonasi dalam 1 kabupaten, kota, atau wilayah luar zonasi pada kabupaten, kota yang berbatasan. Silakan diperhatikan, ini adalah ilustrasi adik-adik zona 2 dan zona 3. Jangan dilihat SMA-nya ya, ini di searching di Google ya nggak ketemu karena ini adalah hanya apa namanya simulasi kita. Misalkan di dalam zona 2 itu ada SMAN Pesanggaran, sekolah kita tercinta. Kemudian ada SMAN 1 Tembagor dan SMAN 1 Seneposepi. Kemudian di dalam zona 3 itu ada SMA 1 Pandan,
ada SMAN 1 Wadung dan SMAN 1 Tegal Gede. Nah, masing-masing zona 2 dan 3 ini pasti dalam satu kabupaten. Kesempatan memilih adik-adik zona 2 ini, mohon maaf, kesempatan memilih dalam satu kali tahap 2 itu diberikan 3 kali kesempatan memilih sekolah. Diberikan satu kesempatan pendaftaran dengan memilih 3 sekolah, maksimal 3 sekolah. Boleh 3-tiganya dalam zona, dipilih semua. Berarti gini ya, misalkan seperti ini. Nah, 3-tiganya dalam satu zona. Atau satu zona, satu sekolah di dalam zona, dan 2 sekolah di luar zona. Nah, seperti ini. Jadi boleh memilih 3. Tetapi saran kami, ketika adik-adik ingin memilih dan ingin bersekolah di SMA Negeri Pesanggaran, lebih baik silahkan dipilih satu zona saja. Satu sekolah di dalam zona. Karena apa? Karena ketika kita memilih satu sekolah di dalam zona, ketika nanti tidak terjaring dalam proses PPDB tahap 2 atau menggunakan nilai rapor, nanti PIN yang dimiliki adik-adik masih bisa digunakan lagi dalam tahap 3 atau zonasi SMA. Oh, mohon maaf, tahap 4. Tahap 4. Karena tahap 3 itu zonasi SMK. Oh, prestasi SMK. Seperti itu. Sebentar ya, saya perjelas. Nah, gini. Saran kami sebagai operator yang ada di sistem PPDB tahun ini, tahun 2024 ya. Jadi misalkan ada yang ingin memilih sekolah, usahakan. Dan jika memang ingin sekolah di SMA Negeri Pesanggaran, untuk tahap 2, tahap menggunakan nilai rapor ini, diusahakan hanya memilih satu sekolah saja jika memang ingin sekolah di SMA Negeri Pesanggaran. Karena apa? Nanti PIN yang dimiliki adik-adik masih bisa digunakan kembali di tahap 4. Jadi misalkan dari sini, dalam sistem ini, oh ternyata nilai saya dan rata-rata itu nomor 80, berarti kan tidak masuk pagu ya. Ini kan yang diambil hanya 77 siswa. Sedangkan saya nomor 80, jangan khawatir. Karena kita tidak memilih sekolah 2 dan 3, maka PIN yang dimiliki adik-adik masih bisa digunakan lagi dalam tahap 4, zonasi SMA. Nah, ini silakan nanti ditanyakan ya jika belum paham. Jadi, itu poin dari strategi kita bersama-sama untuk bagaimana sih cara kita agar nanti tetap diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Juknis yang tadi saya share. Nah, untuk juknis yang selanjutnya ini bisa dipelajari sendiri, adik-adik di rumah. Mungkin jika nanti terdapat sesuatu yang belum paham, bisa ditanyakan. Nah, terkait dengan nilai rapor, kemudian nilai akreditasi itu ada di laman ketika kita melihat P, gitu ya. Nah, tambahan, ini penguatan lagi dari kami. Jika memang ingin ya sekolah di Seman Pesanggaran, misalkan pilihan satu hanya Seman Pesanggaran saja. Nah, kalau memang ingin mencoba ya silahkan, tapi kan kami tidak ingin mengambil resiko. Karena PIN yang sudah didaftarkan tadi ketika terlempar atau mungkin daftar di sekolah lain itu memang tidak bisa untuk diambil kembali atau tidak bisa dibatalkan. Jadi bisa tidak bisa harus sekolah di tempat yang telah dituju sesuai dengan pendaftaran PPDB Jatim 2024. Terima kasih. Seperti itu mungkin penjelasan kami. Silahkan nanti yang belum paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau mungkin langsung raise hand melalui Zoom ini. Silahkan pertanyaan dari adik-adik sangat kami tunggu agar nanti
bisa jelas dalam proses PPDB Jatim 2024 dan tidak ada miskomunikasi ya. Jadi kami tidak ingin, Pak, kami ingin cabut berkas. Loh, kenapa? Saya diterima di SMA Negeri 1 Tembakau, Pak. Saya inginnya di Pesanggaran. Nah, nggak bisa. Itu. Nah, jadi kalau memang benar-benar ingin sekolah di Pesanggaran itu usahakan satu saja. Jadi kalau misalkan terlempar nanti bisa digunakan lagi B-nya di tahap 4 atau zonasi SMA. Terima kasih. Dari saya kita kembalikan lagi kepada pembicara, kepada Bapak Rendra Arjita. Kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk simulasi setoran dari tahap kedua. Ya. Simulasinya diikuti oleh 4 siswa dengan 3 sekolah. Oke, saya perjelas dulu. Oke. 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 Ada siswa pendaftar yang pertama atas nama Julius dengan rata akhir. Rata akhir ini adalah gabungan dari indeks sekolah dan nilai rapot. Milik Julius skornya adalah 90,20, Lovina 87,00, Aulia 86,20, dan siswa pendaftar keempat atas nama Arman 85,40. Oke. Geser ke sebelah kanan. Nah, di sekolah di 3 sekolah ini, saya misalkan SMA Pesanggaran, rata paling bawah saat ini adalah 86,50, SMA Tembakau 85,80, SMA Wadung 88,10. Oke. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu Bapak Prima, misalkan kita rata, kita sort dari keempat pendaftar ini dengan modal nilai demikian, maka yang paling tinggi skornya adalah Julius 90, kemudian diikuti oleh Lovina 87, 86, lalu 85. Oke. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan terlempar tadi? Ini dia. Misal Julius memilih dari ketiga ini memilih satu sekolah, misalkan SMA Pesanggaran saja. Dewa, dihapus dulu Dewa. Nggak apa-apa, wes. Misalkan si Julius memilih di SMA Pesanggaran, masuk atau tidak? So, ya. Lovina, contoh. Lovina dengan modal 8700 memilih di SMAN Wadung, masuk atau tidak? Tidak masuk, karena SMAN Wadung rata paling bawahnya 88,110, sedangkan Lovina 87. Nah, jika Lovina memilih dua, yaitu SMAN Wadung dan pilihan kedua SMAN Pesanggaran, maka Lovina pada akhir tahapan akan lolos dan menempati posisi menjadi peserta didik di SMAN Pesanggaran. Karena skornya mencukupi untuk berada di atas rata paling bawah saat ini. Ya. Misalkan 86,5. Nah, sedangkan Aulie skornya sangat tipis, 86,20. Jadi misalkan Aulie memilih satu sekolah saja di SMAN Pesanggaran, maka tahap 2 dia tidak lolos dan gugur
lalu bisa memilih kembali mengikuti pendaftaran di tahap 3 atau tahap 4, yaitu zonasi. Namun, apabila Aulia dan Arman ini memilih SMAN Pesanggaran, lalu memilih SMAN Tembakur, Pak dilihat, maka Aulia gugur di SMAN Pesanggaran, tetapi diterima di SMAN Tembakur. Sehingga si Aulia tidak diizinkan untuk mengikuti tahap selanjutnya karena dia PIN-nya sudah hangus, PIN-nya sudah terpakai dan harus daftar ulang di SMAN Tembakur ini. Ya, maka seperti yang sejak awal disampaikan, harus berhati-hati dalam memilih sekolah. Jika memang berminat tinggi untuk di SMAN Pesanggaran dan dirasa jaraknya kurang dari 10 kilo, kami sarankan untuk tidak memilih sekolah selain SMAN Pesanggaran. Nah, sedangkan Arman gimana, Pak? Arman skornya 85,40. Jika dia mendaftar di ketiga sekolah ini, maka sudah jelas bahwa tidak akan diterima di tahap 2. Justru seperti Arman ini, peluangnya yang bisa diharapkan adalah tahap zonasi. Begitu. Jadi, saya ulangi lagi, jika ada kasus seperti Aulia 86,20 dan memilih tahap 2-nya ambil 2 sekolah, maka Aulia gagal di SMAN Pesanggaran dan masuk ke SMAN Tembakur. Oke. Nah, ini menyebabkan PIN-nya hangus dan tidak bisa lagi mengikuti tahap zonasi. Hal yang sama juga terjadi kepada Lovina apabila dia memilih daftar di SMAN Wadung lalu SMAN Tembakur. Di SMAN Wadung dia gagal dan tersesat dan diterima di SMAN Tembakur. Mohon maaf. Dan dia diterima di SMAN Tembakur sehingga tidak bisa ikut jalur zonasi. Jadi inti dari Zoom kali ini adalah mewanti-wanti agar peserta didik mempertimbangkan dengan matang sekolah pilihan sekaligus sekolah pilihan yang lain. Jadi, yang memang berminat tinggi untuk di SMAN Pesanggaran, walaupun dijelaskan oleh Pak Prima boleh ambil 3 sekolah, maka gunakanlah satu saja, yaitu SMAN Pesanggaran. Sudah cukup, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Disampaikan terima kasih pada Bapak Prima dan juga Bapak Dian Bahtiar selaku tim teknis dari PPDB SMA Negeri Pesanggaran. Untuk itu kepada adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru SMP maupun wali dari anak-anak sekalian, silakan apabila ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar maupun bisa juga langsung raise hand untuk bisa kami bertanya secara langsung melalui Zoom ini. Jadi silakan. Pada Yulia, apakah ada pertanyaan? Tes pada Yulia, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, pada adik-adik sekalian silakan bila ada pertanyaan ya. Jadi saya review kembali adik-adik sekalian. Baik, jadi saya review sedikit ya adik-adik sekalian. Untuk, oh ya nggak apa-apa Yulia. Kepada adik-adik untuk presensinya sudah disiapkan oleh Pak Prima ya, sudah ada di kolom
komentar, silakan untuk bisa presensi. Sekali lagi saya tawarkan lagi kepada adik-adik apabila ada pertanyaan, silakan diketikkan. Apabila sungkan ya diketikkan saja, tapi kalau mau bisa langsung raise hand. Nah, ya ini dari Davina, cara menghitung rata-rata nilai rapat untuk mengisi presensi bagaimana Pak? Rata rapatnya Pak? Untuk ngisi presensinya ini, Pak, berarti untuk kita. Rata nilai masuk ke Seman 1 Pesanggaran berapa Pak? Tadi nge-lag. Oke. Saya jawab dulu untuk jawaban dari Diaus ya. Jadi rata-rata nilai di tahap 2 di SMA Negeri Pesanggaran itu tiap tahun berbeda di adik sekalian. Jadi tergantung dengan peminat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prima tadi, bahwa kuota kami di tahap 2 ini adalah 78 atau 77 Pak? 77. Jadi rata-ratanya itu adalah nanti peminatnya dari 77 itu tadi. Apabila sudah 77 pendaftar, apabila ada siswa ke-78, itu nilainya langsung disisipkan di antara siswa-siswa tadi. Jadi siapapun yang mendaftar, nanti nilainya baru akan kelihatan siapa sih yang paling bawah. Jadi kuotanya 77, apabila yang mendaftar adalah 80, berarti yang tereliminasi ada 3 siswa. Nah, nanti nilai terendahnya berapa? Ya tergantung dari 80 siswa tadi itu. Apabila semuanya 90, ya nanti di ranking mana yang paling rendah. Nah, di tahun-tahun yang lalu, apakah bisa disampaikan? Tidak ada. Nah, jadi tahun lalu itu juga sudah data sudah terhapus dari WPPDB, berapa sih terendahnya dari SMA Negeri Pesanggaran. Baik, terima kasih Dayus. Ya, sudah dikomentari oleh Dayus. Ya, akan disimulasikan oleh Pak Dian. Kami persilakan. Oke, untuk mengetahui nilai berapakah yang dapat diterima di SMAN Pesanggaran. Jadi yang pertama, yang ini tadi contoh. Ya. Oke, misalkan di SMAN Pesanggaran ada berapa ya? 10 ya. Saya catat dulu 10 pendaftar. Oke, kita misalkan ada Julius, Lovina, Auli, Ahman, ASDG, IU dan oke. Dari 10 pendaftar ini, misalkan kuota SMAN sebanyak 8 siswa, maka kita ranking. Yang ini anggap semuanya milih di SMAN Pesanggaran semua dengan pilihan satu sekolah, maka kita sortir. Yang bisa lolos yaitu ini. Kita ambil 7 saja. Nah, yaitu siswa atas nama U, Julius, D, A, Lovina, Auli, dan Arman. Nah, jadi nilai terakhirnya nanti di angka 85,40. Namun sebelum penutupan ternyata ada lagi yang daftar atas nama Bella dengan
nilai 88,9, maka skornya akan dirata kembali, kita netralkan, banyak 8, 7. Maka skor akhir terbawahnya menjadi 86,20. Sehingga si Arman ini statusnya adalah dia gagal. Jadi jika nanti sampai hitung nilai rapotmu berapa, lalu digunakan untuk mengisi presensi dan ketemu misalkan angka 86,20, 82,10, 90,20, maka sama tidak bisa mengira-ngira, kami pun juga demikian, siapakah batas bawah atau siapakah yang dapat mendaftar di SMAN Pesanggaran dengan jalur tahap 2. Karena sistemnya adalah perankingan dengan nilai tertinggi dari pendaftar. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Dian untuk pertanyaan dari Diaus. Nah, selanjutnya dari Abi, saya bacakan dulu. Pak, izin bertanya untuk tahun kemarin nilai rata-rata terendah yang masuk di Semanggar dan nilai zonasi yang terjauh. Jadi jarak zonasi yang terjauh yang diterima itu berapa untuk menyesuaikan ingin masuk di tahap apa? Terima kasih. Baik, akan diulas oleh Bapak Prima. Ya pertanyaannya bagus ya. Jadi ini sudah mulai masuk ke zonasi tahap 4 besok. Nah, mungkin bisa diberi arahan atau gambaran oleh Bapak Prima. Untuk itu kami persilakan Pak Prima. Terima kasih Pak Rendra atas kesempatan yang telah diberikan. Begini anak ya, yang saya tangkap dari pertanyaan ini bahwa untuk bisa menyesuaikan ingin masuk di tahap apa, terima kasih. Nah, saya rasa untuk tahap 2 dan 3 ini, atau tahap 2 dan 4, itu tidak perlu kita menyesuaikan untuk daftar di tahap apa. Selama masih ada kesempatan, pakai saja kesempatan itu agar nanti siapa tahu bisa masuk ke dalam SMA. Jadi teman-teman yang lain masih menunggu tahap zonasi, oh ternyata kita iseng-iseng bisa masuk dari tahap jalur zonasi, dari tahap prestasi nilai rapor, gitu ya. Jadi gini, untuk nilai terbawah dan zona terluar itu setiap tahun berkembang adik-adik. Jadi tidak bisa dibuat untuk patokan. Tergantung seberapa banyak populasi atau jumlah teman-teman kalian atau pendaftar yang memasukkan data ke dalam web. Yang dihitung adalah pagu. Seperti yang disampaikan Pak Dian tadi, jika pagu yang diterima adalah 77, atau itu nanti tergantung web ya, bisa 76, 77 atau 78, itu nanti yang memberikan angka adalah sistem. Jadi ketika misalkan di dalam pendaftaran jalur prestasi nilai rapor terdapat siswa yang peringkat teratas hingga 78 itu nilainya adalah rata-rata yang didapat 85. Ya wes, berarti nilai yang di bawah 85 itu nanti silahkan masuk ke dalam jalur zonasi. Nah, ketika ranking 1 sampai 78 ternyata rata-rata paling bawah adalah 86. Oh, berarti yang 86 ke bawah nanti silahkan masuk ke dalam jalur zonasi. Jadi itu tidak dapat dikira-kira. Itu nggih, adik-adik. Jadi silahkan ketika ada kesempatan dicoba saja. Tetapi dengan satu syarat seperti yang disampaikan Pak Dian tadi dan Bapak Ibu narasumber yang lain di kesempatan ini, boleh menggunakan kesempatan ini tapi diwanti-wanti kalau memang ingin benar-benar sekolah di Seman Pesanggaran, diusahakan jangan memilih sekolah pilihan kedua dan ketiga.
Maksudnya apa? Nanti misalkan jatuh ke dalam pilihan 2 dan 3, kita yang ada di Semarang Pesanggaran tidak bisa menolong. Gitu ya. Masih Adipati KW 1000, kaisor ya. Mohon maaf untuk kali ini kita hanya sebagai operator, bukan pembuat kebijakan. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa kami bantu untuk mewanti-wanti agar jangan sampai jatuh ke pilihan yang kedua dan ketiga. Kalau memang ingin benar-benar sekolah di SMA Negeri Pesanggaran. Begitu. Nah, kalau misalkan ingin, Pak, saya ingin sekolah di Genteng. Ya, nggak apa-apa. Misalkan ingin sekolah di sana. Tapi jangan lupa setelah pilih SMA Negeri 1 Genteng, pilihan keduanya adalah SMA Negeri Pesanggaran. Jadi yang boleh ada di atas SMA Negeri Pesanggaran adalah SMA Negeri Genteng. Karena apa, Adik? Karena jika dilihat dari sumber daya manusia atau mungkin sumber daya nilai input yang di entry kepada sistem itu dapat dikira-kira bahwa kemungkinan nanti yang memiliki rata-rata di atas Semanggar, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Genteng. Selain itu, yang masih dalam satu zona kemungkinan sama. Jadi kemungkinan terjatuh pada pilihan tersebut sangat besar. Jadi mungkin jika ingin mencoba yang terbaik, mungkin di atas SMA Negeri Pesanggaran hanya SMA Negeri 1 Genteng yang boleh. Kalau misalkan ingin mencoba, tapi diusahakan jangan ya, langsung SMA Pesanggaran saja. Gitu mungkin ya. Ini apa namanya? Kita menganalisis kemungkinan yang ada. Kemudian zonasi sama, zonasi di tahun ini tidak dapat dikira-kira, zonasi jarak terjauh itu sampai mana tidak bisa disimpulkan atau berkaca dari tahun kemarin. Kita tahunya dari pagu atau kuota yang disampaikan, yang diberikan sistem kepada sekolah kami, gitu ya. Jika tadi yang ini sedikit mengarah ke zonasi ya, adik-adik. Pagu untuk zonasi itu 50%, atau jika dihitung sekitar 150 siswa, kurang lebih seperti itu, karena jumlahnya kita hanya 306, ya 153 lah. Berarti disimpulkan bahwa jika ada pendaftar yang ranking zonasi paling dekat, nomor 1 sampai 153 itu jaraknya mungkin 15 kilo. Oh, berarti siswa yang berada di bawah itu nanti silahkan menghubungi sekolah untuk konfirmasi, gitu ya. Nah, berarti yang di atas itu, misalkan jarak 1 sampai 15 kilo, ya otomatis masuk ke dalam Semanggar, seperti itu. Jadi gambaran untuk jarak dan nilai terbawah seperti apa, itu kita tidak bisa mengacu pada tahun kemarin, karena setiap tahun data itu berubah dan berubah-ubah. Gitu. Terima kasih, mungkin bisa dipahami adik-adik. Silakan jika masih belum jelas atau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau raise hand. Atau mungkin kalau misalkan bingung ngetiknya gimana, langsung aja, Pak, saya ingin tanya, gitu langsung ngomong kan enak. Gak apa-apa, kita santai aja. Gitu ya. Oke, ya. Jadi adik-adik sekalian sudah dijabarkan ya oleh Pak Prima. Sekali lagi saya ingatkan untuk apabila ada adik besok mengalami bimbang atau ada sedikit kebingungan, bisa daftar dengan cara datang ke sekretariat kami. Jadi kemarin pun pada tahap 1 juga sama adik-adik. Jadi banyak, hampir 50% lebih peserta didik itu daftarnya datang ke sini. Jadi Pak, saya punya syarat A, B, C. Saya sebaiknya daftar pilih jalur afirmasi yang mana. Jadi itu nanti akan kami arahkan dan akan kami berikan review-review terkait dengan kemungkinan adik-adik nanti bisa daftar di mana. Mungkin juga ini bisa saya sampaikan, adik-adik silakan apabila punya bestie atau teman ya yang kemarin daftar di tahap 1, boleh adik-adik cross check, kamu masuk enggak? Nah, karena dari data kami anak-anak sekalian, mungkin sedikit kami sampaikan, dari tahap 1 kemarin 95% siswanya diterima, adik-adik.
Jadi seperti yang disampaikan oleh saya dan juga teman-teman dan juga Bapak Ibu operator kemarin, pada sosialisasi tahap 1, silahkan dihabiskan kuota kami, silahkan semuanya diupayakan dan didaftarkan. Dan terjawab, silahkan sekarang juga bisa kalian cek teman-teman yang daftar di tahap 1, tanyain aja, Fred, masuk enggak? Insya Allah masuk. Kenapa? Karena 95% pendaftar kemarin itu diterima di SMA Negeri Pesanggaran. Nah, ini adalah berkah barokahnya kalian yang kemarin ikut sosialisasi Zoom meeting tahap 1, di mana kami semua selaku panitia itu gencar untuk ayo prestasi apapun daftarkan, ayo piagam apapun daftarkan. Ternyata hasilnya silahkan di cross check sendiri. Nah, ini mungkin punya bestie yang punya kabar, saya besok tahap 1. Sekarang juga bisa kalian WA, masuk enggak? Nah, siapa tahu masuk, karena di data kami itu 95% alhamdulillah kami terima dan kami upayakan. Nah, jadi itulah adik-adik bagaimana kami selalu dalam melayani calon peserta didik di sekretariat ini pasti ditanya minat kemana, yang pertama, yang kedua adalah sudah join Telegram apa belum. Karena informasi utama PPDB SMA Negeri Pesanggaran itu ada di Telegram kami, dan juga dari Telegram itulah kami meng-share link Zoom meeting dan informasi-informasi berharga kaitannya dengan PPDB Jawa Timur. Jadi sekali lagi Pak Rendra ingatkan adik-adik sekalian, apabila besok pada tahap 2, yaitu tanggal 18 dan 19, itu tepatnya hari Selasa dan hari Rabu, apabila adik-adik ada kesulitan atau kebimbangan, silahkan datang ke kantor kami, atau bisa chat di grup, atau bisa japri ke bapak-bapaknya ini atau ibu-ibunya yang menjadi admin grup Telegram. Nah, itu ditanya, Pak, nilai saya sekian, gimana? Nah, atau datang ke sini, Pak, mau daftar tahap 2, ayo kita lihat statistiknya. Nah, besok juga adik-adik akan ada live statistik ya, live statistik berapa siapa saja pendaftar dan juga berapa nilai terendahnya. Nah, itu akan bisa dilihat, mungkin ada delay 1-2 jam atau beberapa menit gitu. Oke, masuk satu pertanyaan dari Bunga. Pak, izin bertanya, yang dimasukkan di link nilai rata-rata rapot itu apa sudah dihitung indeks dan akreditasi? Gimana Pak? Sing nganune sampean yang di apa? Sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri Adik Bunga ya. Yang di ini yang di daftar hadirnya kami. Nah, ini untuk ini data yang akan kami himpun adik-adik, jadi tidak berpengaruh pada pendaftaran ya. Jadi ini hanya kami menghimpun data nomor HP kalian. Apabila ada kesulitan atau kami ingin memberikan informasi, bisa kami kontak. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kepada ini kan ada 53 peserta, mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu guru itu hadir di sini. Sekali lagi saya ingatkan adik-adik, siapa tahu dengan ikut Zoom ini menambah kesempatan kalian untuk masuk ke PPDB tahap 2 di SMA Negeri Pesanggaran. Kenapa? Karena sudah kita buktikan di tahap 1 kemarin, di mana 95% itu diterima. Nah, jadi bermodalkan lihat Zoom, ikut Zoom, dan mengikuti arahan dari operator. Jadi kemarin bisa dilihat di YouTube bahwa saya pun juga menyampaikan, silakan dihabiskan kuota tahap 1, apapun prestasimu, apapun syarat yang kamu punya, silakan konsultasikan kepada kami dan daftarkan. Ternyata terjawab 95% diterima. Dan hari ini dan besok sudah kami nanti untuk daftar ulang. Tapi kalau hari ini sudah 15.33, jadi sudah close ya untuk daftar ulang, tapi untuk Zoom-nya tetap ready. Untuk Zoom-nya tetap ready adik-adik sekalian. Tapi kalau untuk daftar ulang sudah di close jam 15. Kami tunggu lagi untuk besok mulai jam 8 sampai jam 15 juga.
Tapi untuk Zoom, tim teknis ini tetap ready. Itu adik-adik, jadi sekali lagi saya ingatkan, apabila ada kesulitan silahkan japri, silahkan tanya, silahkan datang ke sekretariat kami di SMA Negeri Pesanggaran. Tuh. Untuk zonasi adik-adik sekalian sama, silahkan juga untuk didaftarkan dan besok akan ada Zoom meeting lagi khusus untuk zonasi. Nah, jadi kami SMA Negeri Pesanggaran ini berusaha dengan sebaik mungkin merangkul calon-calon peserta didik kami dengan berbagai cara, mulai dari Telegram, mulai dari banner yang ada di jalan-jalan, mulai dari Zoom meeting, itu kami pantau dan kami rangkul adik-adik sekalian, kami berikan informasi selengkap-lengkapnya agar cita-cita adik-adik sekalian untuk sekolah di SMA Negeri Pesanggaran ini tercapai, gitu ya. Oh iya, adik-adik sekalian perlu kami sampaikan dan perlu kami laporkan bahwa seleksi nasional berbasis tes pada perguruan tinggi di tahun ini, yang mana pengumumannya adalah kemarin sore jam 3 sore ya, itu. Nah, dari data yang kami himpun, sebanyak 37 peserta didik kami itu diterima di perguruan tinggi negeri jalur tes. Nah, jadi kami ucapkan selamat kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru sekalian yang mana telah mensukseskan cita-cita anak-anak. Jadi yang kelas 12 itu adik-adik perlu tahu 37 kakak-kakak kalian lulusan SMA Negeri Pesanggaran itu masuk perguruan tinggi jalur tes. Sedangkan yang jalur tanpa tes adik-adik sekalian itu sudah beberapa bulan yang lalu itu juga berjumlah 35 mahasiswa yang lulusan kami itu diterima di perguruan tinggi se-Indonesia itu tanpa tes, hanya bermodalkan prestasi rapot. Nah, jadi gitu. Nah, inilah kesuksesan dari Bapak Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi Bapak adik-adik sekalian sudah tepat dan sudah benar untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri Pesanggaran, di mana di sini juga banyak program-program yang dapat menunjang prestasi adik-adik sekalian. Silakan apabila ada pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan, apabila ada pertanyaan, silakan datang ke sekretariat kami pada hari Selasa dan Rabu. Apabila berhalangan bisa lewat chat grup atau Japri, ini Pak Rendra, Pak Dian, Pak Prima, Pak Ipung, dan admin-admin lain yang ada di Telegram. Untuk rekaman Zoom ini, adik-adik sekalian, dalam beberapa waktu, mungkin dalam beberapa jam ya, akan kami unggah di YouTube SMA Negeri Pesanggaran. Silakan untuk bisa diikuti adik-adik. Yang kemarin pun juga sudah kami upload, jadi sosialisasi pengambilan PIN, sosialisasi tahap 1 juga sudah kami upload, dan silakan bisa dilihat bagaimana kami memberikan layanan informasi kepada adik-adik di tahap 1, dan terbuktilah tadi seperti yang saya sampaikan, ternyata di tahap 1 95% lebih pendaftarnya itu diterima. Kenapa? Karena tahap 1 itu adalah erat dengan kaitannya prestasi, jadi anak-anak yang berprestasi ini pasti kami rangkul. Dan untuk tahap 2 seperti tadi, kuota kami sekitar 76, 77 atau 78. Silahkan adik-adik nanti bersaing di situ. Siapa yang akan masuk ke SMA Negeri Pesanggaran lewat jalur prestasi tahap 2. Jangan lupa pesannya tadi dari Bapak-Bapak operator. Jadi pesannya diingat-ingat dan juga bisa disampaikan kepada teman-teman. Nah, jadi saya selaku MC itu kami pun juga berharap informasi yang adik-adik dapatkan ini tidak hanya disimpan sendiri, tapi bisa dibagi dengan besti-bestinya yang di kelas-kelas SMP atau di grup SMP kalian. Jadi, jangan lupa nanti daftar tahap 2 dan lain-lain. Nah, itu.
Bagaimana, Pak? Oh, baik. Apabila dirasa sudah padat informasi yang disampaikan dan juga sudah jelas, semoga kegiatan ini dari kegiatan ini adik-adik mendapatkan informasi sebaik mungkin dan juga sejelas mungkin. Untuk itu sebelum kami tutup, kami mohon untuk bisa start video, membuka videonya untuk berfoto bersama. Silakan kami beri waktu beberapa saat untuk on cam dan kita bisa berfoto bersama. Ayo, silakan. Siapapun adik-adik, monggo. Alvinsa, silakan dibuka kameranya, diambil posisi terbaik. Silakan. Dinda Aira, Chelsea, Vanessa, Satria Fajar, Angel, silakan untuk dibuka kameranya. Pak Dian kan capture ya? Ya. Baik, akan di capture oleh admin kami. Saya mulai hitungannya 3, 2, 1. Baik, bebas, gaya bebas, silakan. Kita satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, juga adik-adik sekalian, dan juga khusus pada Ibu Kepala Sekolah yang mulai dari awal hingga akhir mengikuti kegiatan kami. Hati-hati di jalan, Ibu. Semoga tahap 2 ini anak-anak kita lancar dan bisa tercapai cita-citanya untuk masuk ke SMA Negeri Pesanggaran. Nah, untuk itu saya selaku MC atau pemimpin acara memohon maaf apabila ada kurang lebihnya dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh petugas yang bertugas dan juga kepada anak sekalian yang sudah mengikuti Zoom ini. Pesannya saya ulangi lagi, apabila ada kesulitan datang ke kita, apabila ada kesulitan bertanyalah, dan apabila ada informasi yang bermanfaat dari Zoom ini, kami mohon untuk bisa di-share ke teman-temannya. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.